Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Niwayan Mainayati. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan pentingnya mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi tapi juga identitas dan jati diri bangsa kita. Bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Secara yuridis, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa negara dalam UUD 1945 pasal 36 dan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019. Namun, di era globalisasi, penggunaan bahasa asing semakin meluas, sehingga kesadaran kita untuk mempertahankannya menjadi sangat penting. Bahasa Indonesia penting dipertahankan karena menjadi simbol persatuan bangsa. Lebih dari itu, bahasa Indonesia juga dapat menjadi medium ilmu pengetahuan dan peradaban global seperti terlihat dalam konversi AICIS yang menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi heuristik dan referensial bahasa memungkinkan kita belajar, meneliti, dan memahami dunia sekitar. Tantangan utama adalah dominasi bahasa asing di berbagai bidang, termasuk pendidikan, media, dan teknologi. Selain itu, banyak generasi muda yang kurang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di media sosial. Rendahnya kesadaran kolektif juga menjadi kendala dalam menjaga eksistensi bahasa kita. Langkah-langkah pertama yang perlu kita lakukan, pertama adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Sekolah, kampus, dan lembaga masyarakat perlu menekankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, bahasa Indonesia harus digunakan di forum resmi dan di akademi, seperti yang dilakukan pada penjabat dan akademisi di AICIS untuk memperkuat posisi bahasa kita di dunia internasional. Kedua, langkah-langkah yang bisa kita lakukan, kita juga dapat memanfaatkan media digital untuk mengembangkan bahasa Indonesia, seperti membuat konten artikel, video, atau podcast. Selain itu, kolaborasi internasional melalui program belajar bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing dapat memperkuat eksistensi bahasa Indonesia sekaligus mengenalkan budaya dan peradaban Indonesia ke dunia. Kesimpulannya, bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, tetapi warisan budaya dan identitas bangsa. Kesadaran generasi muda dan masyarakat luas menjadi fungsi agar bahasa Indonesia tetap relevan di era global. Mari kita semua aktif menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga bahasa kita tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu yang terhormat di negara lain. Sumber referensi yang saya gunakan dari Inasiah, Eksistensi Bahasa Indonesia di Hari Sumpah Pemuda. Kedua, Haliday, An Introduction to Functional Grammar. Ketiga, Jacobson, Linguistic and Poetic. 3, UU nomor 24 tahun 2009. Terakhir, Perpres nomor 63 tahun 2019. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.